Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian semuanya sehat dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu yang ibu cintai, kali ini bimbingan dan konseling dengan layanan bimbingan karirnya akan mempersembahkan tema tips bagaimana lolos SBMPTN yang langsung dibawakan oleh kakak kelas kalian. Disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, namaku Sabita Salsabila. Sebelum lulus kemarin aku kelas 12 IPA 2 dan sekarang aku jadi mahasiswa baru di Biologi Universitas Indonesia melalui jalur SBMPTN 2021. Nah, aku ada beberapa tips untuk teman-teman ikutin biar lolos di UTBK 2022. Sebelum mempersiapkan UTBK-nya, kamu harus ke tips yang pertama, yaitu kenali diri kamu sendiri dulu. Jadi, apakah kamu tipe orang yang pertama yang gak terlalu musingin mau kuliah di mana, jurusan apa, yang penting peluangnya besar dan prospek kerjanya bagus? Atau kamu tipe orang kedua yang menargetkan jurusannya, kayak misalkan kamu pengen jadi anak psikologi gitu, dimanapun kuliahnya ya udah yang penting jadi anak psikologi pengennya. Atau kamu tipe orang ketiga yang pengen kampusnya kayak pengen UI gitu. Yang penting kamu milih jurusannya yang kira-kira kamu bisa percaya diri untuk lolos, tapi masih kamu minati juga. Tips yang kedua, teman-teman harus mencari informasi sebanyak mungkin. Misalnya, jurusan yang teman-teman minati ini nilai rata-rata UTBK-nya berapa, terus daya tampungnya berapa, keketatannya berapa, peminat tahun lalunya ada berapa, terus kalau bisa sampai pelajaran apa aja yang bakal dipelajari tiap semesternya, itu teman-teman harus cari. Dengan begitu, kita bakal jadi lebih sadar diri kalau yang berjuang tuh gak hanya kita, tapi teman-teman seluruh Indonesia. Makanya itu bisa ngebakar semangat kita terus untuk belajar. Tips yang ketiga, setelah kamu udah yakin sama pilihan kamu harus minta ridho orang tua. Jadi ketika kamu udah dapet kata iya boleh, kamu harus langsung gaskeun, harus langsung buktikan. Jangan hanya meyakinkan orang tua doang, tapi kamu harus usaha dengan belajar yang rajin. Tips yang keempat, pastinya kamu harus belajar. Gak perlu rapi-rapi, gak perlu estetik, yang penting kamu paham. Jadi kamu cari materinya, kamu rangkum, terus kamu pahamin. Dan untuk memantapkan, kamu harus latihan soal. Dan yang terpenting dari belajar yaitu fokus. Jadi kamu gak usah tuh mikirin kayak, aduh aku ketinggalan materi ini, aku gak bisa materi ini. Jangan kayak gitu. Jadi coba aja dulu untuk mulai belajar dan fokus. Kalau misalkan kamu masih susah, ya udah coba fokus 5 menit pertama aja dulu. Kalau berhasil, lanjut lagi 5 menit kedua dan seterusnya. Kalau bisa kayak teknik Pomodoro 25 menit fokus, 5 menit istirahat. Kalau kamu udah bisa setiap harinya kayak gitu, bisa kamu tingkatin lagi jadi 50 menit fokus, 10 menit istirahat. Dan tips yang gak kalah penting, tips kelima, yaitu berdoa dan minta doa. Kalau bisa setiap hari kamu bangun jam 3 pagi untuk tahajud dan berdoa seyakin-yakinnya berdoa. Dan minta doa juga ke orang tua, ke kakak, ke adik, ke kakek nenek, keluarga besar, teman-teman, guru, bahkan tetangga. Kamu minta aja doanya, siapa tahu bisa makin mempermudah jalan kamu untuk ke kampus impian kamu. Nah, cukup segitu tips and trick dari aku. Beberapa tips lainnya bakal aku tulis di sini. Dan ya, kalau kamu punya mimpi, langsung aja bermimpi setinggi langit. Yang penting kamu harus bertanggung jawab sama mimpi kamu itu. Jangan hanya pengen mimpinya aja, tapi usahakan juga, doakan juga. Sadar diri itu penting, tapi bermimpi itu gak salah. Yang penting selama kamu yakin sama kemampuan diri kamu sendiri dan kamu udah dapet ridho orang tua, insya Allah bakal Allah permudah, jadi jangan takut. Nah, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan juga tahun depan aku dapat kabar baik dari teman-teman semua. Dan mudah-mudahan teman-teman masuk ke PTN dan jurusan impian teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ajis. Saya dari kelas 12 IMA Alam 5. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya lolos seleksi SBMPTN program Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan berbagi pengalaman, bercerita, dan juga memberikan tips bagaimana saya bisa lolos di
seleksi SBMPTN 2021. SBMPTN SBMPTN merupakan singkatan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, di mana SBMPTN merupakan salah satu jalur untuk masuk ke dalam perguruan tinggi negeri. Seleksi dilaksanakan secara tertulis berbasis komputer, di mana tesnya itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada TPS, tes potensi skolastik, dan yang kedua ada TKA, tes kompetensi akademik. Sepengalaman saya mengikuti ujian, menurut saya soalnya lumayan agak sulit. Jadi untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi SBMPTN di tahun depan, harus menyiapkannya dengan sebaik mungkin, agar kesempatan untuk bisa lolos itu besar. Karena saingan teman-teman di luar sana sangatlah banyak, jadi teman-teman harus sebisa mungkin untuk lebih unggul daripada mereka. Strategi yang saya lakukan adalah, yang pertama adalah belajar. Bagaimanapun, kita harus bisa membagi waktu 24 jam per hari kita untuk belajar. Belajar tidak hanya di sekolah atau jam sekolah saja. Sekarang sudah banyak cara untuk belajar, mulai dari YouTube, melalui portal, dan juga aplikasi yang sangat mudah untuk diakses. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar. Yang kedua adalah ikut bimbel, bimbingan belajar. Untuk teman-teman, diusahakan untuk ikut bimbel, agar pengetahuan kita semakin di depan. Kita boleh kok ikut bimbel online, karena saya sendiri pun bimbelnya online melalui aplikasi Zoom. Tiga adalah persiapkan mental dan fisik untuk mengerjakan soal-soal. Karena pada saat nanti tes, akan ada tekanan sendiri pada saat mengerjakan soal-soal tersebut. Kita bisa ikut tryout online yang gratis, agar nanti pas ketemu soal UTBK, gak kaget soalnya soal-soal UTBK sepengalaman saya itu soalnya hot. Tips yang keempat adalah kita harus membiasakan untuk belajar, menguji, dan mengevaluasi, agar ilmu yang kita pelajari bisa teringat di kepala kita. Yang kelima adalah berdoa. Berdoalah meminta yang terbaik, karena bagaimanapun yang terbaik menurutmu belum tentu yang terbaik menurutnya. Jadi jangan lupa untuk berdoa terus. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai strategi dan tips untuk lolos UTBK SBMPTN. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masa Rohmat dari 12 IPS 4. Saya salah satu siswa SMA Negeri 1 Sukatani yang mengikuti SBMPTN 2021, dan saya keterima di Universitas Negeri Malang jurusan Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana lolos SBMPTN versi saya. Tips yang pertama yaitu niatkan belajar kita karena Allah, agar selain kita mendapatkan ilmu, kita juga mendapatkan pahala atas capeknya belajar kita. Kedua, yaitu ketahui tipe belajar kita itu seperti apa, karena setiap orang itu tipe belajarnya berbeda-beda. Jika kita mengetahui tipe belajar kita seperti apa, kita akan mudah memahami materi-materi yang kita pelajari, tidak akan merasa jenuh dan lain sebagainya. Tips yang ketiga yaitu fokus ya. Jadi saya itu mikirnya, saya itu harus fokus ke impian saya, yaitu bisa masuk PTN dan jurusan impian saya begitu. Jadi saya lebih fokus ketika belajar gitu, karena punya tujuan yang sangat jelas. Tips yang keempat yaitu coba kerjakan soal-soal SBMPTN 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang. Nah, saat H- sebulan itu saya sering mengerjakan soal-soal tahun lalu untuk melihat tipe-tipe soal yang sering keluar itu seperti apa. Jadi saat kita ujian itu tidak kaget melihat soal yang tipenya sangat banyak. Setelah mencoba melakukan latihan soal di tahun-tahun sebelumnya, soal-soal tahun sebelumnya, nah kita akan tahu kita belum menguasai materi apa saja selama SMA ini. Nah, setelah kita tahu materi apa saja yang belum kita kuasai, maka mulailah dari sana kita merangkum materi-materi yang belum kita kuasai. Waktu itu H-1 bulan ke SBMPTN, saya mulai merangkum semua materi
SMA, TKA, seperti geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi saya rangkum ulang karena banyak materi yang belum saya kuasai waktu itu. Tips yang kelima yaitu memaksakan diri menyukai apa yang tidak disukai. Saya sendiri hamin 2 minggu waktu itu, saya paksakan diri sendiri belajar materi-materi yang paling saya tidak sukai gitu. Yang salah satunya matematika dan juga bahasa Inggris. Saya tidak suka pelajaran itu, tapi karena di SBMPTN ada tes itu di pengetahuan kuantitatif dan bahasa Inggris, maka saya paksakan untuk suka dan belajar semampu mungkin sampai bisa. Tips yang keenam, setelah kita merangkum materi-materi yang belum kita kuasai, selanjutnya memperbanyak latihan soal-soal. Dengan memperbanyak latihan soal-soal, otak kita akan terbiasa melakukan problem solving. Tips yang ketujuh, jangan terlalu fokus kepada soal-soal atau jangan menghafal tipe-tipe soal, rumus, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus menguasai penuh konsep materi tersebut. Ketika soal berubah, kalau kita memahami konsep, maka kita akan bisa menjawab soal tersebut, sesusah apapun. Tips yang kedelapan yaitu sering mengerjakan TO. Saya sering mengerjakan TO sekitar 2-3 hari per minggu. Jadi dalam satu minggu saya mengerjakan 2-3 kali. Setelah saya mengerjakan tryout, saya bahas soal-soal tersebut. Jadi saya lebih memahami tipe-tipe soal lebih banyak gitu. Saya tryout berlangganan di Cerebrum. Itu sangat membantu. Tips yang ke-9 yaitu kita mempunyai target, di mana saat kita belajar kita mempunyai target kalau nanti saat UTBK harus ditargetkan berapa soal yang benar dan berapa soal yang ngasal seperti itu. Jadi jangan sampai ada soal-soal yang tidak kita jawab saat pelaksanaan ujian. Jadi, tips selanjutnya yaitu persiapkan mental kita. Jangan sampai saat pelaksanaan ujian kita grogi sehingga menyebabkan kita tidak fokus menjawab soal-soal tersebut. Sayang sekali kan ya, setelah kita belajar berminggu-minggu dan saat ujian kita tidak fokus. Itu sangat disayangkan. Tips yang terakhir yaitu selalu berpikir optimis. Katakan pada diri sendiri bahwa kita pasti lulus dan bisa menggapai impian kita. Kita bisa mendapatkan jurusan impian dan PTN impian kita. Dan jangan lupa, di setiap usaha itu harus disertai dengan doa. Doa dan usaha itu adalah dua hal yang harus seimbang, satu sama lain berdampingan. Jadi jangan sampai kita hanya berusaha belajar dan belajar, tetapi kita lupa berdoa. Dan juga jangan lupa harus meminta restu dari orang tua kita agar impian kita tercapai. Dan saya teringat pesan dari guru saya bahwasanya jika kita menginginkan sesuatu atau ingin mencapai sesuatu, jangan pernah tinggalkan tahajud dan duha. Selamat diamalkan ya. Nah, segitu tips dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalpani Febriana, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sukatani, kelas 12 Ilmu Alam 3. Alhamdulillah tahun ini saya diberi kesempatan untuk menjadi seorang mahasiswa baru di salah satu universitas yang saya pilih, jalur SBMPTN tahun 2021. Sedikit cerita, waktu itu saya pertama kali daftar jalur SNMPTN, jalur rapot, tapi hasilnya gagal, dan saya yakin gagal dari SNMPTN itu bukan akhir dari segalanya. Lalu setelah pengumuman SNMPTN, saya mempersiapkan buat ikutan jalur UTBK atau jalur SBMPTN. Sebelumnya saya sudah membeli buku soal UTBK tahun-tahun sebelumnya, beli online, tapi saya nggak mengerjakannya karena waktu itu terlalu berharap SNMPTN. Dan sekarang bagi adik-adik, apa sih tips dan triknya bisa lolos SBMPTN? Yang saya lakukan waktu itu, saya banyak latihan soal di berbagai sosial media, karena di internet waktu itu banyak banget, di Instagram salah satunya. Setelah pengumuman SNMPTN, saya
ikut bimbel online. Nah, di situ sering-sering ikutan Zoom class, tapi ikut juga Zoom class yang disediakan di YouTube, soalnya banyak banget, salah satunya Paham MIPI. Nah, setelah itu saya mengerjakan soal-soal di buku yang saya beli. Terus tukeran soal juga sama teman sekelas, karena waktu itu sempat belajar bareng. Jadi selain belajar sendiri itu lebih enak belajar sama teman juga, karena di situ kalau ada yang nggak paham, kita bisa saling membantu, saling belajar bareng-barengan kayak gitu. Terus yang kedua, banyak berdoa, terutama minta doa ke kedua orang tua, terus keluarga juga. Terus yang ketiga, saya banyak-banyak membaca sholawat, salah satunya sholawat munjiat yang ini. Terus yang terakhir, tawakal. Saya serahin semuanya kepada Allah, karena hanya Sang Maha Kuasa yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian setelah kalian melihat video pemaparan dari kakak kelas kalian? Ibu harap kalian lebih semangat dan lebih termotivasi belajarnya agar kelak setelah kalian lulus bisa masuk ke universitas impian kalian. Ibu doakan kalian sukses dan tetap optimis ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.